Cek cek cek. Episode ini dimulai saat Keisuke, Mai, dan Yuri yang tidak ingin Takae pergi lagi dari hidup mereka. Namun apa boleh buat, Takae harus segera meninggalkan mereka semua karena tubuh yang ia gunakan harus dikembalikan kepada pemiliknya. Setelah Takae tidak lagi berada di dalam tubuh Marika, akhirnya kini Marika pun bisa kembali ke dalam tubuhnya. Chika akhirnya menyadari yang dilakukan kepada Marika selama ini adalah salah. Chika pun meminta maaf kepada Marika karena telah mengabaikannya dan membuat hidupnya dalam kesedihan. Marika. Kehidupan Keisuke dan Mai pun kembali seperti semula, lemas, lesu, lunglai, dan menjadi zombie lagi seperti sedia kala. Di kantor, Keisuke pun terlihat sangat tidak bersemangat menjalani kehidupannya lagi. Tapi ternyata Takae tidaklah benar-benar pergi. Takae masih berada di dunia ini, bahkan ia masih memperhatikan Keisuke dan Mai walau mereka tidak bisa melihatnya. Bahkan saat ada teman sekantornya yang menghina atau meremehkan Moria pun, Keisuke tidak berbuat apa-apa. Ia benar-benar menjadi zombie yang tidak berguna setelah kepergian Takae. Begitu juga dengan Mai, ia juga masih tidak bisa menerima Takae yang telah pergi meninggalkan mereka. Bahkan sampai mengacuhkan Renji saat ingin menghubunginya. Di tempat lain, Yuri pun bertemu dengan Izumi di resto biasa. Ternyata Yuri sudah menceritakan semuanya kepada Izumi bahwa ia telah dirasuki oleh arwah Yoshihara Koji. Begitu juga dengan Marika yang telah dirasuki oleh kakaknya Takae. Namun Izumi tidaklah marah. Malah ia merasa kasihan kepada mereka. Apakah yang mereka inginkan sudah tercapai atau belum setelah meminjam tubuh mereka? Malam harinya, Takae pun berkunjung ke resto si kakek. Ia menggerutu kepada si kakek karena hanya dialah yang bisa melihatnya dan juga bisa berbicara dengannya. Tidak lama kemudian, datanglah Keisuke ke resto itu juga. Ternyata Keisuke setiap hari datang ke resto dan berharap bisa bertemu lagi dengan Takae dalam wujud anak SD. Keesokan harinya saat Keisuke sedang bersama Moria untuk mencari tempat yang strategis untuk pemasaran produk baru dari perusahaan mereka, tidak sengaja Keisuke malah melihat Marika yang bersama dengan Chika sedang bermain dan bergembira. Karena Keisuke yang masih belum ikhlas kehilangan Takae, Keisuke pun lantas buru-buru pergi karena tidak ingin melihat Marika lagi. Karena itu akan semakin menyakiti hatinya. Moria yang heran dengan sikap Keisuke pun lantas menghampiri Marika di sana. Saat itu Moria pun heran dengan Marika karena Marika tidak mengenal Moria. Padahal selama ini mereka sangat sering berbicara. Malam harinya, Renji pun datang ke rumah Keisuke untuk menjumpai Mai karena Renji khawatir kepadanya karena Mai tidak pernah membalas pesannya. Tapi Mai malah menolak mentah-mentah kedatangan Renji dan malah mengusir Renji dengan halus agar ia segera pergi dan jangan memperdulikan dirinya untuk sementara waktu. Keisuke pun mencoba membujuk Mai agar tidak memperlakukan Renji seperti itu dan mengikhlaskan Takae yang telah pergi. Tapi apa mau dikata, kesedihan Mai benar-benar sudah tidak bisa dibendung lagi. Mai merasa sudah tidak ada gunanya lagi ia hidup setelah kepergian Takae untuk kedua kalinya. Mai. Keisuke pun jadi semakin galau karena putri semata wayangnya, Mai, yang lebih terpukul darinya dan lebih sedih dibandingkan saat pertama kali kehilangan Takae. Namun saat kegalauan Keisuke yang sudah tidak berujung lagi, tiba-tiba ia mengingat pesan Takae kalau dia harus bisa terus melanjutkan hidupnya walaupun tanpa dirinya dan harus bisa menjadi ayah yang baik bagi Mai. Karena Keisuke yang sudah mulai sadar meratapi kepergian Takae tidak akan merubah apapun, ia pun memutuskan untuk lepas dari segala kesedihannya. Kini pagi-pagi sebelum berangkat kerja, Keisuke pun masih sempat membuatkan sarapan untuk Mai. Dan di kantor pun, kini Keisuke sudah tidak termenung seperti biasanya.
Bahkan Keisuke mengajak makan siang teman sekantornya yang bernama Uda yang waktu lalu meremehkan Moriya. Ternyata Keisuke mengajak Uda makan untuk sedikit menceramahinya karena ia melampiaskan kekesalan dan meremehkan Moriya tempo hari. Setelah diceramahi Keisuke, Uda pun meminta maaf kepada Moriya dan malah bersedia untuk membantu pekerjaan Moriya. Ternyata Takae masih mengunjungi resto untuk berbicara dengan si kakek. Tapi ternyata kebetulan di sana juga ada Yuri. Yuri saat itu ingin mengajukan komiknya lagi kepada sang editor karena tidak ingin mengecewakan kakaknya Takae. Si kakek pun berpura-pura melihat komik buatan Yuri yang ternyata tujuannya agar bisa menunjukkan komik itu kepada Takae. Saat itu bahkan Yoshihara Koji juga mengunjungi resto karena ingin melihat keadaan Yuri. Setelah puas melihat kegigihan Yuri yang terus melanjutkan hidupnya dengan semangat, akhirnya Takae pun puas dan berpamitan kepada Yuri. Begitu juga dengan si kakek. Di tempat lain, ternyata Marika menyadari bahwasannya selama ini dia telah menjadi orang lain sambil menggambar sosok Takae yang selalu ia lihat di dalam mimpinya. Chika pun memberitahukan yang sebenarnya kepada Marika, bahwasanya selama ini ia tidak bermimpi karena sebenarnya ia telah dirasuki oleh Takae yang sedang digambar oleh Marika. Sesampainya di rumah, Keisuke mendapati makanan yang ia sediakan untuk putrinya, Mei, tidak disentuh sedikit pun sedari pagi hingga malam. Keisuke pun jadi amat cemas dengan Mei. Karena Keisuke tidak ingin membiarkan keadaan ini berlarut-larut, ia pun memutuskan untuk memasak makanan yang biasa Takae hidangkan untuk mereka, agar Mei bisa sedikit melepas kesedihannya. Setelah Keisuke menyiapkan semuanya, tetapi tetap saja Mai tidak mau turun dan makan bersamanya. Malah kesedihannya semakin memuncak dan tidak terkendali. Keisuke pun mencoba menenangkan dan menguatkan Mai agar bisa mengikhlaskan kepergian Takae untuk selamanya. Keisuke mengajak Mai untuk bisa memahami arti dari keajaiban yang mereka dapatkan dari kembalinya Takae dalam hidup mereka, agar Takae tidak kecewa kepada mereka dan bisa tenang di alam sana. Setelah perbincangan yang begitu alot yang dilakukan Keisuke untuk membujuk putrinya Mai, akhirnya Mai pun luluh dan bisa mengikhlaskan kepergian Takae dari hidup mereka. Sambil makan bersama, mereka pun mengenang kembali masa-masa yang begitu sangat indah dan bahagia saat masih bersama Takae. Dan di saat Takae sudah hendak pergi dari dunia ini selamanya, tiba-tiba Marika pun muncul di sana mencari Takae. Ternyata Marika keluar dari tubuhnya karena ingin memberikan kesempatan kembali kepada Takae untuk bisa berpamitan kepada Keisuke dan Mai. Karena saat Takae keluar dari tubuh Marika terakhir kali, Takae bahkan belum sempat berpamitan dengan benar dan malah masih meninggalkan luka di hatinya. Takae pun berterima kasih kepada Marika yang masih mau memberikan kesempatan itu kepadanya. Dan akhirnya untuk sekali lagi Takae bisa berjumpa dengan Keisuke dan Mai di dalam wujud anak SD. Pagi-pagi sekali Takae pun langsung menuju ke rumah di saat Keisuke sedang memasak. Keisuke dan Mai pun terkejut karena ada tamu di pagi hari yang tiba-tiba mengunjungi mereka. Saat mereka lihat, ternyata itu adalah Takae yang sudah berdiri di depan rumahnya. Mereka pun langsung memeluk Takae, menahan haru dan bahagia karena Takae yang akhirnya bisa kembali lagi kepada mereka semua.
Pagi itu mereka pun merayakan kembalinya Takae dengan makan bersama. Walaupun Takae sudah kembali, tapi Mai masih sedikit kecewa karena Takae yang hanya kembali kepada mereka hanya untuk 1 hari saja. Yang artinya ini adalah benar-benar hari terakhir bagi mereka untuk bisa bersama. Takae pun mengajak Mai dan Keisuke untuk melakukan apapun yang mereka inginkan untuk menghabiskan waktu yang hanya 1 hari ini saja, agar mereka semua bahagia dan tidak ada penyesalan lagi bagi mereka saat Takae benar-benar pergi esok. Karena hari ini adalah hari ulang tahun pernikahan Keisuke dan Takae, mereka pun memutuskan pergi berbelanja untuk menyenangkan putri mereka, Mai. Takae pun membelikan apa saja untuk putri tercintanya, dari pakaian sampai perhiasan. Yang seharusnya hari itu adalah hari bahagia untuk mereka, tapi tidak dengan Keisuke, karena ia malah harus membayar semua tagihan belanja yang diambil oleh Takae, bahkan sampai nyicil. Sesampainya di rumah, Mai dan Keisuke pun mempunyai sebuah ide. Karena selama ini Takae lah yang selalu menuruti kemauan mereka dan memanja mereka, sekarang Mai dan Keisuke yang mempersilahkan Takae meminta apapun kepada Mai dan Keisuke sebagai bentuk rasa terima kasih mereka kepada Takae. Takae pun meminta Mai untuk bertemu dengan Renji dan meminta maaf kepadanya karena Takae tahu bahwa Mai yang sedang mengacuhkan Renji. Setelah Mai meminta maaf kepada Renji, Takae pun meminta Renji agar ia bersedia bermain permainan menyapa orang tua, atau bisa dibilang berpura-pura melamar Mai di hadapan Keisuke dan Takae. Awalnya Renji sangat gugup melakukan permainan yang diminta oleh Takae, tapi tiba-tiba Renji pun membulatkan tekadnya untuk melakukan permainan itu dengan serius, bukan hanya sekedar permainan, bahwa Renji ingin Mai menjadi istrinya. Setelah mendengar ungkapan perasaan yang begitu tulus dari Renji untuk putrinya, Takae pun meminta Keisuke untuk memikirkan tawaran Moriya untuk menikah dengannya, karena Takae tahu bahwa Moriya bersungguh-sungguh mencintai Keisuke. Tapi Keisuke tetap menolak usulan Takae karena ia merasa dia sudah kakek-kakek dan tidak pantas untuk Moriya. Namun seketika Keisuke pun langsung menghubungi Moriya untuk meminta bantuannya. Keisuke pun tanpa ragu-ragu memberitahukan kepada Moriya bahwa istrinya, Nijima Takae, telah hidup kembali dan bereinkarnasi menjadi seorang anak SD di dalam tubuh Shiraishi Marika. Mendengar perkataan Keisuke itu, Moriya pun sepertinya percaya bahwa Takae telah bereinkarnasi di dalam wujud Marika. Karena waktu lalu saat ia menghampiri Marika, tapi dia tidak mengenal Moriya sama sekali. Padahal mereka sudah sangat sering berbicara empat mata. Singkat cerita, saat Takae dan Mai pulang, ia sudah disambut oleh Keisuke dengan kejutan hadiah ulang tahun yang sangat istimewa untuk Takae, yaitu Keisuke membukakan sebuah restoran di rumah mereka. Karena impian Takae selama ini adalah mempunyai sebuah restoran. Ternyata Keisuke meminta bantuan Moriya untuk menyiapkan restoran itu. Takae pun amat terharu dengan kejutan yang diberikan oleh Keisuke untuknya. Tidak lama kemudian, datanglah semua orang yang diundang oleh Keisuke untuk acara pembukaan restoran. Dari si kakek pemilik resto, teman sekantornya, sampai dengan Moriya yang juga pasti datang ke pembukaan restoran mereka. Di sini hanya Yuri yang tidak datang, karena Takae tidak memberitahukan kepada Yuri ia telah kembali ke dalam tubuh Marika. Dikarenakan Yuri yang sedang fokus membuat komiknya yang akan launching sebentar lagi. Dan akhirnya semua orang pun sudah berkumpul. Takae pun menjadi koki di pembukaan restoran mereka. Semua orang sangat kagum dengan kehebatan memasak Takae. Moriya yang tadinya masih sedikit ragu dengan cerita Keisuke, akhirnya ia pun percaya karena melihat semua foto yang terpajang di rumah Keisuke, yaitu
foto keluarga bersama Takae yang berada di dalam tubuh Marika. いっぱいになるまで返さないから。はい。 Takae benar-benar senang melihat semua orang berkumpul menikmati masakannya dan tertawa dengan ceria bersama. Takae juga sangat senang melihat Keisuke yang tertawa bahagia dengan Moria. Keisuke benar-benar sudah bisa melepas Takae dengan ikhlas, yang padahal ini adalah hari terakhir untuk mereka. Takae pun jadi merasa tidak ada penyesalan lagi jika harus meninggalkan Keisuke dan Mai. Tidak terasa, waktu pun begitu cepat berlalu. Semua orang pun berterima kasih atas hidangan yang Takae berikan untuknya. Satu persatu dari mereka pun beranjak pulang. Sebelum Moria pulang, Takae yang sudah sangat percaya dengan cinta tulus Moria untuk Keisuke, Takae pun menitipkan Keisuke kepada Moria selepas ia tiada nanti. Keisukeをよろしくね。 Ya, akhirnya kejutan Keisuke pun berjalan lancar. Takae sudah tenang karena tidak ada penyesalan lagi baginya jika harus meninggalkan mereka semua. Tapi tiba-tiba ia teringat satu penyesalan lagi yang ia tinggalkan, yaitu kebun mereka yang sudah rusak setelah ia tiada 10 tahun yang lalu karena Keisuke yang tidak merawatnya. Takae pun meminta Keisuke untuk memperbaiki kebun itu untuknya setelah ia tiada. Lantas Keisuke tidak ingin menunda perbaikan kebun itu menunggu Takae menghilang dari dunia ini. Keisuke pun mengajak Takae untuk segera memperbaiki kebun itu bersama-sama karena Takae yang masih mempunyai sisa waktu sebelum fajar. Mereka semua pun akhirnya pergi ke kebun dengan meminta bantuan Renji untuk mengantar mereka ke sana. Sesampainya di kebun, sebelum mereka memperbaiki kebun itu untuk yang terakhir kalinya, Takae pun berterima kasih kepada Mai dan Keisuke karena telah menjadi keluarganya selama ini. Karena Takae merasa benar-benar bahagia sepanjang hidupnya. Bahkan setelah ia bereinkarnasi pun kebahagiaan itu selalu ia rasakan karena memiliki keluarga seperti mereka. あなたが隣にいてくれて、からの二人の毎日が私にはちゃんと見えるわよ。 Singkat cerita, fajar pun mulai tiba. Keisuke, Mai, dan Takae pun sudah memperbaiki kebun mereka dan mulai menanaminya kembali. Setelah Takae selesai menanami kebunnya, tiba-tiba ia pun lemas dan terjatuh di pangkuan Keisuke yang menandakan bahwa sudah waktunya Takae untuk segera pergi. Dan sebelum Takae benar-benar menghilang, Mai dan Keisuke pun berterima kasih kepada Takae karena telah kembali lagi ke dalam hidup mereka dan menjadi seorang ibu sekaligus istri yang hebat untuk mereka semua. 会いに来てくれてありがとう。大好き。 Dan akhirnya Takae pun benar-benar menghilang untuk selamanya. おやすみ。 Setelah kepergian Takae untuk yang terakhir kali ini, Keisuke benar-benar sudah ikhlas hidup tanpa Takae. Kehidupan sehari-harinya kini sudah tidak lemas seperti zombie lagi. Begitu juga dengan Mai. Kini mereka menjalani hari-harinya dengan sangat ceria agar Takae tidak kecewa kepada mereka di alam sana. Bahkan kini Keisuke benar-benar sudah akrab dengan Moria. Yuri juga sudah menggapai impiannya menjadi seorang komikus profesional. Mai juga terlihat sangat bahagia bersama Renji. Takae yang telah pergi dengan bahagia, Keisuke yang sudah menjalani hidup dengan bahagia juga. Semua orang pun berakhir dengan bahagia. Dan Sumaso Gakusei ni Naru pun tamat. Itulah dia serial dari Sumaso Gakusei ni Naru, drama yang sangat luar biasa buat saya khususnya ya. Karena sepanjang episode kita disuguhkan dengan adegan-adegan yang penuh rasa kasih sayang dari sebuah keluarga, yang membuat saya benar-benar banyak berlinangkan air mata. Apalagi dari segi akting dan penjiwaan Marika benar-benar sangat sempurna. Sampai saya lupa kalau ini hanyalah sebuah film drama dan terus saja mencucurkan air mata. Terima kasih untuk kalian semua yang masih mantengin serial drama ini sampai akhir. Kalian semua the best pokoknya.
Terima kasih juga atas dukungannya buat channel ini. Semoga kalian semua dilancarkan rezekinya ya. Amin. Terakhir saya minta tolong kepada kalian semua untuk channel ini supaya makin berkembang. Dan saya minta rekomendasi dari kalian besok ya, harus bahas film bergenre apa. Tetap dengan genre yang banyak bawangnya, atau komedikah, hororkah, actionkah? Silahkan tulis di kolom komentar ya. Dan sekian dari saya, Campur Film undur diri. Arigato gozaimashita dan ciao. The best kalian pokoknya guys. The best, sangat the best.